Ya Tuhan, punyamulah kehormatan. Hosana bagi Sang Raja. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, keagungan dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Dari atas kembali. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Sekali lagi dari atas, ya Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Katakan Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Tuhan dan firman kepada Shalom, selamat malam saudara Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara pendalaman kita secara Zoom malam hari ini. Mari sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala sebentar dan kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan ulang, entah yang keberapa kalinya di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami masih selalu mendapatkan kemurahan Tuhan untuk kami boleh Tuhan mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Engkau lewat firman-Mu. Tuhan, kami bawa dalam doa Tuhan pekerjaan-Mu yang kudus
Engkau memberkati Tuhan ibadah sebentar Tuhan, mulai dari Tuhan, oh puji-pujian yang baru saja kami nyanyikan, sampai kepada pelayanan firman Allah. Oh Tuhan, urapi kami sekalian, urapi pendengaran kami yang akan mendengarkan firman-Mu, urapi lidah mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kebenaran firman boleh disampaikan apa adanya. Tuhan, terima kasih, singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan sucikan pikiran hati hamba, dan Engkau juga Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk hamba boleh melayani Engkau petang hari ini. Hamba percaya Tuhan, dengan kondisi kesehatan yang agak terganggu, hamba percaya Tuhan juga yang akan menyupport kami. Tuhan akan memberikan kekuatan baru buat kami. Terima kasih, segala hormat puji syukur bagi Tuhan. Engkau juga berkati tiap-tiap jemaat-Mu yang ada dan ikut ibadah Zoom ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini merupakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita boleh mengalami pengalaman dengan firman Tuhan, ya, supaya kita juga boleh dikuatkan, dipuaskan oleh firman Tuhan. Haleluya. Maafkan saya kalau malam hari ini kondisi kesehatan saya agak terganggu, flu, ya, ada batuk-batuk, mungkin nanti ya mudah-mudahan tidak mengganggu. Tapi kalau ada kata ya ada suara batuk-batuk, saya minta maaf lebih dahulu. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini saya ingin mengajak saudara kembali untuk meneruskan pemeriksaan kita tentang perempuan dan naga, ya, perempuan dan naga. Saudaraku, kalau kita melihat Wahyu pasal 12 ini dibuka tentang tanda, ya, tanda besar di langit, ya, di mana dikatakan ada seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, ya. Dan perempuan itu dikatakan sedang mengandung, ya, sedang mengandung. Ayat yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi ini adalah suatu tanda yang Tuhan berikan kepada gerejanya, ya, bahwa gereja Tuhan itu digambarkan seperti perempuan ini, ya, perempuan yang bersalutkan matahari. Dalam penjelasan hari Minggu yang lalu kita sudah dengar bahwa matahari itu adalah kasihnya Bapa, ya, yang menyalut gereja mempelai, ya, yang menyalut tubuh Kristus. Haleluya. Di mana ada tiga tanda, ada tiga perkara yang ada pada perempuan itu, yaitu yang pertama matahari menyalut seluruh tubuhnya, dan kemudian kakinya menginjak bulan, ya, dan itu bicara mengenai ketebusan. Sebab bulan itu adalah bicara tentang pribadi Kristus kalau dalam penebusannya, ya, dia sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi kita melihat, saudara, bahwa tanda ini, ya, tanda ini ada tanda di mana gereja Tuhan itu harus memiliki tiga perkara ini, ya. Disalut dengan matahari, itu berarti ada kehidupan daripada Allah Bapa sendiri yang menjadi terang, ya, terang, di mana jika ada terang di situ tidak ada kegelapan, ya. Hidupnya gereja Tuhan itu harus ada di dalam terang, terlebih menghadapi situasi kondisi yang sudah semakin gelap seperti malam hari, ya. Dan juga ada satu hal lain lagi yang dikatakan bahwa perempuan ini juga di atas kepalanya ada 12 bintang, ya, 12 bintang yang menjadi mahkota, ya, dari perempuan ini, ya. Itu ada perhiasan rohani dari gereja Tuhan. Haleluya. Jadi gereja Tuhan dilengkapi dengan Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa dalam bentuk matahari, Allah Sang Putra dalam bentuk bulan, dan Allah Roh Kudus, ya, dalam bentuk 12 bintang, ya. Itu yang melengkapi gereja Tuhan. Saudaraku, kemudian kita akan masuk dalam ayat yang ketiga, ya. Wahyu 12 ayat yang ketiga, ya. Di situ dikatakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam
yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, ini merupakan tanda yang kedua. Tanda yang pertama, yang besar itu tandanya, tapi kalau yang ini, yang besar itu naganya, ya, naga merah padam yang menakutkan. Ya, saudara, kalau dulu di Taman Firdaus, ya, di mana sejarah manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa karena ditipu oleh ular, ya. Ular di situ dikatakan dalam Kejadian pasal 3 adalah binatang yang cerdik di antara segala binatang, ya. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa jadilah cerdik seperti ular, ya, tapi hatimu tulus seperti burung merpati. Jadi ular dipakai oleh iblis untuk menipu Hawa, ya, menipu Hawa. Saudaraku, kalau pada zaman itu iblis sudah dalam bentuk ular yang kecil, ya, ular yang kecil, tapi pada akhir zaman ini di kitab Wahyu dikatakan iblis itu sudah menjelma menjadi naga merah yang besar, yang merah padam, ya. Jadi mengerikan, ya, mengerikan apa yang dilihat di sini, ya. Nah, kita melihat saudara, itu berarti iblis itu sesuai dengan perjalanan waktu, ya, berjalannya waktu, maka usianya, ya, usia dari iblis itu juga menjadi semakin dewasa, menjadi semakin matang, ya, semakin matang. Jadi kalau dulu dia menggunakan ular yang kecil, tapi akhir zaman ini iblis tidak kurang akal, ya, menggunakan apa saja yang bisa dipakai untuk menipu manusia, ya. Dalam kondisi yang sekarang kita lihat, ya, kemajuan teknologi, iblis juga bisa memakai alat-alat itu untuk menjatuhkan, ya, anak-anak Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya di sini. Iblis dalam surat Petrus, ya, juga digambarkan seperti singa yang mengaum-aum, ya, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8, ya. Singa yang mengaum-aum, ya. Jadi singa yang mengaum-ngaum ini adalah gambar dari iblis yang selalu dia itu menyuarakan suara menakut-nakuti, ya. Nah, kita lihat saudara, sekarang ini kita sedang menghadapi iblis yang sudah tua, yang digambarkan seperti naga merah padam, ya. Naga ini yang berbahaya bukan hanya kepalanya, ya, mungkin kita cuma memikirkan yang berbahaya dari naga itu adalah kepalanya, mulutnya, ya, sebab itu akan bisa digunakan untuk menelan, ya, untuk menelan mangsanya. Tetapi ternyata, Sofia, yang berbahaya dari naga ini, ya, selain kepalanya, tapi juga ekornya. So dikatakan, ya, dikatakan di situ bahwa ekor naga ini, ya, mampu menjatuhkan sepertiga bintang-bintang di langit. Ya, ini tidak main-main, ya. Kalau posisi dari anak-anak Tuhan itu sudah seperti dikatakan bintang-bintang yang cemerlang di langit, itu berarti dia ada di dalam kemuliaan, ya, dalam kemuliaan. Tetapi kemuliaan yang sementara, sebab kemuliaan yang kekal itu nanti di surga, ya. Di dalam kemuliaan ini, kehidupan dari anak-anak Tuhan itu harus lebih berjaga-jaga. Sebab apa, ya? Ekor dari naga ini mengincar, ya, bintang-bintang di langit itu. Coba tolong jangan dibaca ayat yang keempat. Ayat yang keempat dari Wahyu 12. Wahyu 12 ayat yang keempat. Iya. Wahyu 12 ayat yang keempat. Ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Terus? Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Ya. Untuk menelan anaknya. Ya. Segera sesudah perempuan itu melahirkan. Iya. Saudaraku, kata sepertiga ini pernah, ya, kita gali, ya.
bagaimana pada waktu metre ya, ada 7 metre, juga ada 7 sangkakala ya. Itu di situ dikatakan juga ada sepertiga ya, sepertiga yang dikatakan yang pertama itu ya, itu dikatakan dari pohon-pohon hangus seluruhnya ya, rumput-rumput hijau ya. Lalu kemudian juga ada sepertiga yang lain dalam ayat selanjutnya ya. Nah, di situ dikatakan jumlah dari sepertiga ini juga nanti akan menjadi bilangan ya, bilangan dari jumlah manusia ya yang akan dimusnahkan dari muka bumi ini ya. Kalau kita melihat setiap kondisi daripada akhir-akhir ini ya, bagaimana kondisi zaman sekarang ini ya, mengerikan sekali, apalagi wabah dari ya virus corona ini. Baru-baru ini ada berita tentang kondisi di India ya, banyak pasien-pasien corona yang tidak sampai bisa ditolong ya, mereka seperti ya seperti terlantar begitu, menderita sekali saudara ya. Jumlah korbannya itu ribuan setiap hari ya, menelan korban ribuan ya. Itu merupakan korban daripada orang-orang ya yang mengalami ya terserang oleh virus corona ini. Dan kita lihat ya, kalau jumlah ini kalau kita ukur kembali ya, bersamaan dengan jumlah sepertiga baik dari bumi, dari laut, dari langit ya, maka juga saudara ada sepertiga bintang di langit itu juga berguguran ya, karena terseret oleh ekor naga ini. Nah, kita melihat selanjutnya, bintang yang semula sudah di langit ini menunjuk kehidupan yang cemerlang ya, sebab ekor naga ini kemudian ya, kemudian dia membanting sepertiga bintang di langit ini. Saudaraku, siapakah yang disebut dengan ekor naga ini? Saudaraku, kalau sepintas kita melihat ya, mungkin bayangan kita itu adalah ya benar-benar naga, lalu kemudian kita melihat di situ juga ada kepalanya, ada ekornya ya, bahkan itu juga dikatakan naga itu bisa terbang dan sebagainya. Memang itu sesuatu gambaran, satu bayangan yang mengerikan sekali. Dan kita lihat saudara, bagaimana pekerjaan daripada ekor naga ini. Ternyata saudara, ekor naga ini dalam wujud aslinya ya, itu adalah manusia. Manusia siapa? Manusia yang dipakai oleh iblis ya, dipakai oleh iblis. Kita akan membaca ya dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9. Nabi Yesaya pasal yang ke-9. Ayat yang ke-13 dan 14. Pasal 9. Yesaya 9 ayat 13 dan 14. Iya, 13 dan 14. Maka Tuhan mengerat. Iya, 13 dan 14 ya. Ayat 13, maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor. Ya, kepala dan ekor. Ya. Dan ranting pada satu hari juga. Terus? Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Nah, ternyata di dalam kitab Nabi Yesaya ini kita mendapatkan penjelasan, ya, bahwa yang dikatakan kepala itu adalah orang yang terpandang, tua-tua ya. Di Israel itu ada tua-tua orang Yahudi ya, itu mereka itu adalah kepala ya. Kemudian di situ juga ada ekor, dan siapa ekor ini? Ekornya ini adalah nabi yang mengajarkan dusta, dan ternyata itu adalah nabi palsu. Saudaraku, kita mesti berhati-hati ya, berwaspada dengan ulahnya nabi palsu ini. Ya, sebab dikatakan di dalam Injil Matius 7 ayat 15 ya, Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu ya. Kemudian coba dibaca ya, Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Iya.
Ya, waspadalah. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi Tuhan Yesus pernah menasihati kepada murid-muridnya untuk berhati-hati dengan nabi palsu. Nabi palsu, ya tadi dikatakan dalam kitab Yesaya itu adalah ekor, ya ekor dari naga itu, ya yang nabi yang mengajarkan dusta. Dalam suratan Petrus juga dikatakan ya, dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Di situ bicara mengenai pekerjaan nabi-nabi palsu. Jadi kalau saudara ingin tahu pekerjaan nabi palsu apa saja yang dikerjakan di situ ya, semuanya serba dipalsu. Semuanya serba ya dikelabui sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tidak asli ya. Selain kita ini penuh dengan firman dan Roh Kudus, maka kita bisa membedakan itu. Kita baca ya, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Silakan, Hen. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Akan ada guru-guru palsu, ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ini memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Iya. Jadi ini pekerjaan nabi palsu, ya, pekerjaan guru-guru palsu, memasukkan pengajaran yang tidak sehat, pengajaran yang palsu di dalam gereja Tuhan. Ya. Kemudian apa akibatnya? Ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Banyak dan orang. Karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi pengikutnya ini banyak, saudara. Ya, pengikutnya banyak. Itu sebabnya kalau kita menjadi anak Tuhan ya atau hamba Tuhan, kita jangan terpukau dengan jumlah yang banyak ya, dengan jumlah yang banyak itu menunjuk kepada kuantitas ya, bukan kualitas ya, kuantitas. Ini pengikut nabi palsu ini banyak, saudara. Jadi kita melihat, saudara, bagaimana cara iblis bekerja. Nah, kemudian ayat yang ketiga dikatakan, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ini pekerjaannya nabi palsu ya, guru palsu, mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka ya. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Iya. Jadi nabi-nabi palsu ini akan diancam oleh hukuman. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga pernah mengatakan tadi dalam Matius pasal yang ke-7 tadi ya. Dan di sini Petrus juga menulis suratnya di dalam 2 Petrus 2 dan juga Yohanes ya, Rasul Yohanes juga menulis juga ya di dalam 2 Yohanes ayat 7 sampai dengan 11 ya. Banyak penyesat telah muncul ya. Kita diingatkan ya. Penyesat telah muncul ya, supaya kita berhati-hati di hari-hari yang akhir ini. Saudaraku, kalau kita sampai sekarang ini belum tertanam, belum berakar di dalam Tuhan, kita masih ya cenderung masih ya istilahnya anut grubyuk. Saudara tahu istilah anut grubyuk ya, ikut sana ikut sini ya, sepertinya tidak punya pendirian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya pendirian di akhir zaman ini, supaya jangan kita hanyut di bawah arus kata surat Ibrani ya, tetapi kita tetap mempunyai pendirian, berakar di dalam Dia, tumbuh dan berbuah di dalam Dia ya. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut tadi ya tentang apa yang terjadi dengan naga ini ya, dengan naga merah ini. Dia menunggu perempuan ini yang akan melahirkan ya, sebab di situ dikatakan perempuan ini sedang merintih kesakitan
ya dia akan melahirkan anak, ya. Dan naga ini menunggu, ya, dengan kepalanya, dengan matanya yang tertuju kepada perempuan ini untuk mengambil, ya, merampas anaknya ini. Tetapi di situ dikatakan bahwa kekuatan Allah, ya, itu lebih dahsyat. Kekuatan Allah telah mengambil anak itu dan diselamatkan. Ya, coba kita kembali ke Wahyu 12. Ya, ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Wahyu 12 ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan tahtanya. Ya, dirampas, dibawa ke tahtanya, ya. Jadi kecepatan Allah, ya, itu jauh lebih cepat daripada kecepatan naga yang adalah gambarnya iblis ini, ya. Begitu dia lahir langsung disambar, dibawa ke tahtanya Allah. Nah, kita lihat saja bagaimana selanjutnya reaksi dari naga ini, ya. Tentunya marah, ya. Dia akan memerangi benih perempuan yang lain ini, ya. Benih perempuan yang lain ini akan diperangi, ya. Ayat yang ke-6, coba ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Iya, itu masa aniaya di bumi, ya. 1260 hari itu masa aniaya antikris. Tetapi perempuan itu, itulah gereja Tuhan yang akan masuk dalam kesempurnaan. Dia akan dipelihara, ya, dipelihara selama 1260 hari, ya. Tetapi naga itu terus yang marah, dan amarahnya itu dibuktikan dengan menyerang, ya, menyerang keturunan yang lain. Coba loncat ayat yang ke-14, ya. Kepada perempuan itu, ayat yang ke-14, ya, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, itu sama dengan 1260 hari, ya, sama dengan 42 bulan. Masa di mana Tuhan memelihara gereja Tuhan pada masa aniaya itu, ya. Lalu kemudian naga itu marah, ya, marah, dan amarahnya dilampiaskan kepada keturunannya, ya. Ayat yang ke-17, keturunan perempuan itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Iya, jadi mereka itu diperangi. Siapa yang bisa diperangi itu? Ternyata mereka ini adalah orang-orang, ya, yang dikatakan di situ menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara, kalau kita kenakan, ya, 3 hal ini di dalam benda yang ada dalam ruangan suci, maka dua ini, ya, yaitu yang menurut hukum Allah itu terkena meja roti saja. Dan kemudian kesaksian Yesus itu terkena pelita emas. Ada satu yang kurang, yaitu mezbah dupa. Hidup dalam penyembahan. Ini yang Tuhan berulang kali peringatkan kepada kita, supaya kita memperbaiki, ya, musisi kita. Kalau selama ini kita kurang, ya, memperhatikan penyembahan, belajarlah mulai menyembah, ya, mengambil waktu untuk menyembah Tuhan, ya. Puji Tuhan, supaya kita tidak terhitung nanti orang-orang yang akan menjadi penyembah antikris, ya. Ayat yang ke-18, dan ia ayat 18, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Iya. Jadi kita lihat, ya, kelanjutan daripada naga merah tadi itu, ya. Saudaraku, kita tahu, ya, bahwa iblis itu mengerti bahwa gereja Tuhan itu akan sempurna dengan pengajaran, ya. Itu sebabnya dia berusaha dengan keras menyerang pengajaran yang benar dengan siasat-siasat yang memasukkan, ya,
pengajaran-pengajaran yang sesat. Ini adalah tipu muslihat iblis ya. Ini adalah akalnya iblis untuk menjatuhkan gereja Tuhan ya. Kalau gereja Tuhan tidak kuat dalam berpegang pada pengajaran, maka gereja Tuhan itu akan menjadi korban ya, menjadi korban daripada tipu daya iblis ini. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, coba kita akan baca ayat ini ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 13 dan 15. Kita harus bisa ya, kita harus bisa mengetahui bagaimana taktik iblis ya. Ya, silakan. Ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Iya, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus ya. Dari zamannya Rasul Paulus dulu, jemaat Korintus sudah dinasihati ya, supaya mereka berhati-hati dengan rasul-rasul palsu ya. Itu adalah pekerjaan dari iblis penyesat ya. Kemudian dikatakan selanjutnya 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Siapa yang menyangka sebenarnya kalau yang disebut malaikat terang ternyata adalah iblis ya. Jadi kita mesti harus berhati-hati sebenarnya. Iblis tidak kurang cara ya untuk menipu anak-anak Tuhan ya, sampai dia juga bisa memalsukan menjadi malaikat terang. Ayat 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Ya. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ya. Jadi kita lihat saja untuk bisa membedakan bagaimana dengan triknya iblis ya untuk menipu anak-anak Tuhan. Ya, kita lihat saja di dalam surat 2 Timotius sekarang ya, pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 10 dan ayat 14 ya. 2 Timotius 3 ayat 10 dan ayat yang ke-14. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, ya, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini penting, ya, supaya gereja Tuhan itu meniru seperti apa yang diperbuat oleh Timotius. Ya, Timotius ini adalah murid kesayangan dari Rasul Paulus. Ya, dan Rasul Paulus mengatakan engkau telah mengikuti ya nasihatku, ya, ajaranku, pendirianku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku, ya. Lalu kemudian ayat 14. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, ya, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Iya, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, ya, dan yang engkau telah yakini. Ini memang harus, ya, harus tetap menjadi keyakinan kita. Kita harus tetap berpegang, ya. Pendirian kita tidak boleh goyah, ya, walaupun segala keadaan ini bisa berubah-ubah, ya, kondisi, situasi bisa berubah-ubah, tapi biar kita tetap memegang pengajaran yang benar. Puji nama Tuhan, ya. Selanjutnya kita akan melihat setia dalam Kejadian pasal yang ke-3, ya. Coba setia kita akan melihat bagaimana riwayatnya atau sejarahnya ular ini sampai di dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus juga mengatakan supaya, ya, supaya berhati-hati dengan ulahnya ular ini, ya. Diceritakan dalam Kejadian 3 ayat 14 dan 15, ya, bahwa antara ular dan perempuan itu akan terjadi permusuhan, ya, antara benih ular dan benih perempuan itu. Ya, coba dibaca. Kejadian 3 ayat 14 dan 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, ini ular kena kutuk, ya, karena dialah yang menjadi biang keladi jatuhnya Adam dan Hawa, ya, kena kutuk. Dia tadinya berjalan dengan kakinya, ya, tapi sekarang kakinya itu hilang, ya. Dia berjalan dengan perutnya, ya, menjalar tanah dan, ya,
dia bukan sampai di situ saja, dikatakan dalam ayat 15, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan permusuhan antara engkau dan perempuan ini? Saudaraku, ternyata permusuhan itu bukan berhenti pada waktu di mana ular berhasil menipu Adam dan Hawa, ya selesai, tidak. Tapi Allah mengatakan akan terjadi permusuhan dari keturunan ke keturunan, ya. Turunanmu akan meremukkan kepalamu, ya. Keturunannya ya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya, ya. Ini ada dua hal ini. Yang satu, meremukkan kepala, itulah iblis yang diremukkan, dan itu sudah terjadi pada waktu Yesus mati di kayu salib, ya. Dia sudah menang atas maut, maka kepala ular itu sudah diremukkan, ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini yang berbahaya, ya. Jadi ular ini memang yang diserang itu tumit, ya, tumit, ya. Nah, kita lihat, ya, bagaimana ular ini yang dikatakan akan menjadi musuh dari keturunan perempuan ini, ya. Yohanes Pembaptis pernah mengucapkan kata-kata yang tajam kepada orang Farisi, ya, dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, ketika mereka minta dibaptis. Jadi mereka rame-rame mau minta dibaptis. Tapi Yohanes mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ya, itu terdapat dalam Matius 3 ayat 7. Saudaraku, jadi kita melihat, saudara, ternyata yang dimaksud dengan keturunan ular ini, ya, ini sudah jelas, saudara, di sini ini adalah orang-orang yang tidak bertobat, ya. Yaitu ada ahli Taurat di situ, ada orang Farisi di situ, ya. Coba tolong dibaca Matius 3 ayat 7, ya. Matius 3 ayat 7. Ya. Injil Matius pasal 3 ayat 7, ya. Matius 3 ayat 7. Ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Nah, disebut keturunan ular beludak, ya. Jadi ternyata keturunan ular ini adalah mereka ini, orang-orang Farisi, orang Saduki, ya, yang pada waktu itu minta dibaptis, ya, tetapi ditolak oleh Yohanes Pembaptis, ya. Siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Iya. Jadi hasilkan pertobatan, ayat 8, ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dengan pertobatan, ya. Jadi kalau tidak didasari dengan pertobatan, ya tidak benar baptisan itu, ya. Jadi baptisan itu bukan sekedar suatu syarat, ya, syarat keagamaan kalau menjadi pengikut Kristus harus dibaptis, ya. Tetapi itu juga merupakan satu bukti bahwa orang itu sudah bertobat lebih dahulu, baru kemudian dibaptis, ya. Jadi yang disebut keturunan ular beludak ini, keturunan ular ini ternyata adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ya. Ya, itu sebabnya tidak heran kalau mereka memusuhi Tuhan Yesus, ya. Memusuhi Tuhan Yesus bahkan sampai mereka menyalibkan Tuhan. Saudaraku, yang menyalibkan Tuhan itu adalah mereka, ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ini yang menyalibkan Yesus, ya. Memang eksekutornya itu adalah orang-orang tentara Romawi, ya, tetapi itu semuanya berasal dari mereka, ya, dari orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang memusuhi Tuhan Yesus. Mereka terus menjadi musuh dari turunan sampai keturunan, ya. Tapi akhirnya mereka dikalahkan, diremukkan kepalanya, ya. Itu sebabnya tidak heran kalau mereka memusuhi Tuhan Yesus, ya. Tuhan berpesan kepada murid-muridnya agar berhati-hati, waspada terhadap orang-orang Farisi, ya, orang-orang Saduki, ya. Ini ekor naga, ya, ekor naga menurut Yesaya tadi.
Yang dimaksud dengan ragi di sini ya adalah ajaran yang bisa merusak pengajaran yang benar. Ya, ini yang Tuhan peringatkan kepada murid-muridnya. Coba dibaca Matius 16 ayat 6 sampai dengan 12. Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Orang Farisi dan Saduki, ya. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Terus? Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Terus? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Sampai 12 ya. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi yang dimaksud di sini ragi itu adalah ajaran yang sesat, ajaran yang tidak sehat. Nah, itu yang seringkali ditaburkan ya oleh orang Farisi dan Saduki ini. Tuhan peringatkan kepada murid-muridnya, sebab orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini cirinya mereka itu apa? Mengajar tapi tidak melakukannya. Ya, dalam Matius 23 itu disebutkan. Ya, mereka mengajar tetapi tidak melakukannya. Itu sebabnya kita diajar ya oleh firman Tuhan supaya kita ini menjadi pelaku firman, ya. Pelaku firman. Bukan pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Ya, kata Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Jangan nanti kita disebut seperti orang Farisi dan Saduki. Banyak mengajar, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Ya, saudara, tadi dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15, ular itu akan menggigit tumitmu. Ya, tumitmu. Tumit itu adalah bagian kaki yang di bawah, yang diincar oleh iblis. Saudaraku, kita tahu bahwa kaki itu bicara soal perjalanan hidup ini yang tidak pernah sepi dengan sandungan, ya, dengan sandungan. Iblis tahu, ya, iblis mengincar tumit ini, ya. Iblis akan mencoba untuk menggagalkan perjalanan anak-anak Tuhan supaya mereka tidak sampai kepada garis akhir, ya, tersandung dan akhirnya jatuh. Yaitu dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 10 dan 11. Biar kita boleh diingatkan oleh Tuhan supaya perjalanan kita itu nanti akan sampai kepada yang disebut di sini ya, kerajaan sorga, ya. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11 ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kamu tidak akan pernah tersandung. Ingat, Sophia, ular itu mengincar tumit, ya. Dan tumit ini ada pada kaki kita ya, gampang sekali tersandung. Banyak anak Tuhan ya, undur dari Tuhan, undur dari pelayanan. Karena apa? Tersandung. Gampang sekali mereka itu meninggalkan pelayanan. Gampang sekali mereka sudah ingkar, tidak lagi setia. Karena apa? Tersandung. Nah, kita lihat di sini, jika kita sungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihan, kita tidak akan mungkin tersandung. Ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ya, kita mempunyai hak penuh untuk sampai kepada kerajaan kekal. Ya,
yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, ya. Saudaraku, biarlah kita tidak menjadi orang yang gampang tersandung, dan juga jangan menjadi orang penyebab orang tersandung. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Sebab kita ini kadang-kala tidak sadar, saudara, ya, bahwa kita ini menjadi penyebab orang kesandung. Sandung dengan apa? Kesandung dengan sikap kita, kesandung dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita. Itu sebabnya kita mau berhati-hati dalam menjalani hidup ini, ya. Dalam Roma 14 ayat 13. Roma 14 ayat 13. Ya, jangan kita menjadi penyebab orang lain tersandung. Ya. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Ya. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Iya, jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung atau tersandung. Iya. Jadi kita ini selain kita juga bisa kesandung, kita juga seringkali menjadi penyebab orang lain tersandung. Jadi kita mesti berhati-hati, ya. Tuhan mau supaya kita ini tidak menjadi sandungan buat orang lain, ya. Satu ayat lagi, Matius 18, ya. Matius 18 ini juga masih bicara soal sandungan, ya. Matius 18 ayat 6 sampai dengan 9. Matius 18 ayat 6 sampai 9. Ya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Kenapa? Menjadi sandungan, ya. Lebih baik begitu kata Tuhan, ya. Ada batu kilangan itu dikalungkan dan dia ditenggelamkan di laut. Ya. Terus celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yang mengadakannya. Ayat 8. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Iya, itu tangan, kaki, ya, diperiksa oleh Tuhan. Tangan untuk perbuatan kita, kaki itu tingkah laku kita. Ada lagi apa? Ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, Nah, sekarang mata, ya. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah itu. Buanglah itu, ya. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Iya. Jadi kita lihat, Sophia, yang bisa menjadi sandungan itu macam-macam, ya. Bisa mata kita, bisa tangan kita, perbuatan kita, ya. Bisa kaki kita, tingkah laku kita. Itu sebabnya kita mesti berhati-hati dengan solah tingkah kita. Kalau kita menjalani hidup ini, banyak mata yang melihat kita, meneropong kita, ya. Jangan sampai kita menjadi sandungan bagi orang lain. Ya. Saudaraku, kemudian kita lihat, ya. Ini finishnya, ya. Keturunan ular itu akan meremukkan kepala ular. Dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9 ada peperangan di surga, ya. Ini adalah kegenapan dari Kejadian 3 ayat 15, ya. Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Kemudian, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Iya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan ke seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iya. Jadi di sini kita melihat, Sophia, peperangan ini ya yang dikepalai oleh Mikael, ya. Mikael ini adalah malaikat perang, ya. Ini adalah bayangan dari Tuhan Yesus sendiri. Sebab siapa yang bisa mengalahkan iblis kalau bukan Tuhan Yesus, ya? Sebab iblis itu adalah jelmaan, ya, dari malaikat
penghulu malaikat pada waktu itu, ya. Jadi di atas dia yang dia takut itu hanya satu, yaitu pribadi Yesus, ya. Dialah yang meremukkan kepala dari ular tadi. Dialah Yesus yang menjadi pemenang lewat kematian dan kebangkitannya, ya. Mereka mengalahkan dengan darah anak domba. Coba tolong ayat 11 dibaca sekali. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Oleh perkataan kesaksian mereka. Iya. Karena mereka tidak mengasihi yang mereka sampai ke dalam maut. Iya. Dan kita lihat peperangan itu akhirnya ya dimenangkan oleh pribadi Mikael, ya. Mikael ini bayangan daripada Tuhan Yesus sendiri. Mereka mengalahkan iblis itu dengan darah anak domba. Gunakan darah ini ya dengan sungguh-sungguh. Sebab ini yang menghancurkan pekerjaan iblis. Ya, pekerjaan iblis itu bisa itu berupa penyakit, ya, berupa kesusahan, penderitaan, dan macam-macam lainnya. Itu hanya bisa dikalahkan oleh darah anak domba. Nah, mari saudaraku kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Ya, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan nyanyikan nyanyian itu, salibnya selama mulia, ya. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh terbaik sekali lagi. Salibnya, mari kita arahkan pandangan kita di atas kayu salib. Yesus telah menang, melumpuhkan, dia telah mengalahkan dan menghancurkan, meremukkan kepala dari tubuh iblis. Kuasanya sudah diletakkan. Jangan lagi saudara takut dengan tipu Tuhan yang sudah memberikan kita kemenangan. Terima kasih. Haleluya. Usah bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jika malam hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu pengajaran dalam kitab Wahyu tentang perempuan dan naga. Ini merupakan suatu nubuatan yang besar yang akan digenapkan di hari akhir ini Tuhan, di mana Engkau sendiri yang akan menggenapkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mengalahkan iblis, Engkau yang sudah meremukkan iblis Tuhan. Oh, kepalanya sudah Kau remukkan. Dan Engkau tidak berkuasa lagi atas kita, atas kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Berkati roti dan anggur yang kita tersedia, yang akan dibagi-bagikan. Kuduskan kami untuk menerimanya. Dalam nama kami salahkan doa kami. Amin. Ya, perjamuan kudus dibagikan. Kita nyanyikan sekali lagi nyanyian ini. Salibnya, salibnya, selama mulia dosa Yesus jika oleh
Mari kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan, dan kita mau taruh cawan di dada. Firman-Nya berbunyi demikian. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan. Anggap lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam PA. Ya, malam hari ini. Kita bantu dalam doa untuk saudara, untuk Ibu Selvi, ya, yang kena COVID-19. Dia sedang isolasi mandiri, ya, Ibu Selvi Kimtan, ya. Tuhan tolong, Tuhan jamah kesehatannya, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Dan biarlah nanti saya minta saudara David, ya, saudara David akan berdoa. Dan maaf, di layar TV, di layar saya ini ada peringatan baterainya sudah mulai low, ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba mati, ya, maafkan, ya. Ialah saudara David tutup di dalam doa. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Pada malam hari ini Tuhan, di dalam ibadah PA, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana naga merah yang besar, Tuhan, itulah kehidupan berbahayanya ekor pengajaran palsu yang akan menyeret kehidupan, walaupun kehidupan itu bintang sekalipun, tetapi jikalau kehidupan itu tidak Tuhan berpegang pada pengajaran yang benar, maka satu kali kelak bintang itu pun akan berguguran. Tetapi jikalau kehidupan kami hari-hari ini, hidup kami penuh dengan firman-Mu dan Roh Kudus, dan hidup kami dalam penyembahan yang benar kepada Engkau Tuhan, maka kehidupan kami di dalam berkat perlindungan penyertaan-Mu, kami akan dibersihkan kelak. Jikalau masa sengsara yang terjadi, masa yang besar antikris terjadi, kehidupan kami Tuhan akan terlindungi, kehidupan kami akan terpelihara dari jauh dari mata si ular itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sebab itu Tuhan kami menang oleh karena kehidupan kami tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu. Hidup kami penuh dengan firman-Mu dan kuasa dari darah, tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah kami Tuhan bersekutu malam hari ini. Itu yang akan mengalahkan Tuhan si naga merah. Oh Tuhan, dengan pengikut-pengikutnya, itulah kehidupan Tuhan yang akan dibanting, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Dan juga oleh kesaksian hidup kami, ada kesaksian benar dari kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini yang sudah menyucikan, menguduskan kehidupan kami, sehingga hari-hari ini kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hidup kami penuh dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan pada kesempatan malam hari ini kami juga berdoa buat saudara Ibu Kimtan yang Tuhan saat ini terpapar COVID dan harus isolasi mandiri di rumah. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah kehidupan Ibu Kimtan ini. Bersama-sama kami memanggil nama-Mu dan kami ikat segala
kuasa penyakit COVID dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus belum menyembuhkan, mengampuni segala kekurangan kelemahannya. Memberkati hamba-Mu, gembala kami yang sudah melayani kami dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau berikan kekuatan, kesehatan atas kehidupan hamba-Mu bersama dengan Ibu Gembala. Berkati beliau berdua Tuhan dalam menggembalakan domba-domba-Mu yang ada di gereja Kenjeran. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan baru senantiasa, dan urapan Tuhan yang kuat menyertai kehidupan hamba-Mu. Berkati seluruh keluarganya, anak menantu cucu di dalam berkat perlindungan penyertaan daripada Engkau. Demikian juga kehidupan kami saat malam hari ini Tuhan yang mendengarkan siaran ini, diberkati, dilindungi kami semuanya Tuhan. Baik pekerjaan kami, istimewa ibadah pelayanan kami ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, kehidupan kita tetap di dalam perlindungannya, kehidupan kita tetap di dalam penyertaannya. Immanuel, Allah beserta atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Yang percaya kita semua berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kehidupan kita semuanya.